Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang pernah mati untuk menggantikan kita, mati untuk menebus dosa kita, tapi Dia bangkit dan Dia hidup sehingga ada hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun ada orang atau kelompok orang yang menentang, tapi sebenarnya kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya itu realita. Tapi juga kenaikannya ke surga itu realita. Fakta tentang kebangkitan Kristus itu tidak dapat dibantah, sekalipun orang membuat argumen-argumen yang menentang. Ada orang yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot. Tapi sebenarnya Yudas Iskariot sebelum Tuhan Yesus disalib dia sudah mati. Yudas Iskariot sudah menggantung diri dan dia jatuh sehingga perutnya pecah, isi perutnya keluar. Maka tidak mungkin orang yang sudah mati isi perutnya keluar mau digantung lagi, kan tidak mungkin, saudara. Nah, kemudian dibuatlah teori oleh orang-orang dunia untuk menyesatkan bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, kemudian muncullah teori lagi bahwa yang disalib itu memang Tuhan Yesus, tapi dia hanya mati suri ketika terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3, maka mereka mengatakan oh Tuhan Yesus turun, dan kemudian orang-orang tidak tahu Tuhan Yesus pergi. Nah, sedang kasihan, tapi yang jelas Tuhan Yesus dia bangkit dari maut, dia mati, dia bangkit. Ada harapan baru bagi orang percaya. Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata, dapat dialami oleh setiap orang percaya. Kalau Kristus tidak bangkit, maka juga tidak akan ada penyataan kuasa Allah. Manusia akan selamanya hidup dalam dosa, dalam kelemahan, dikuasai kelemahan. Manusia sebagai makhluk yang lemah tapi hidup dalam kelemahan. Saudara yang kasih Tuhan, itu satu keadaan yang menyedihkan. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka apa yang Alkitab katakan juga tidak akan terjadi. Kita tidak akan dapat mengusir setan demi nama Yesus. Sebab nama Yesus kalau dia tidak bangkit dari maut tidak efektif. Nah, juga kalau kita berdoa, maka doa yang kita ucapkan itu seperti doa mungkin seperti puisi, atau mungkin seperti doa seremonial di upacara-upacara, di misalkan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, maka di situ ada pembacaan doa. Nah, kalau Kristus tidak bangkit, mungkin doa yang kita naikkan itu seperti doa-doa seperti itu, saudara. Nah, tapi karena Kristus bangkit, maka ada kuasa kebangkitan yang nyata dalam hidup kita. Apa yang Alkitab katakan kalau kita praktekkan akan menjadi nyata. Doa-doa yang kita naikkan akan ditampung Tuhan di kirbatnya, akan diingat oleh Tuhan, dan pada waktunya nanti Tuhan akan mengerjakannya tepat pada waktunya. Nah, Tuhan akan menjawab doa kita untuk kemuliaannya. Karena kebangkitan Kristus, maka kita dapat menikmati hidup yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Seperti Alkitab katakan bahwa sesungguhnya masa depan itu sungguh ada. Nah, karena masa depan itu sungguh ada, bahwa ada hari depan yang penuh harapan, maka kita tidak perlu khawatir. Karena Kristus bangkit, maka ada hari esok. Nah, tapi sudah dikasih Tuhan, tentu Tuhan ingin bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu dapat nyata bagi semua orang. Sebab dia mati, dia bangkit, dia hidup untuk menebus semua orang berdosa agar mengalami pembaharuan. Sudah dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita menikmati kuasa kebangkitan itu, maka Tuhan juga mau kita beritakan kebangkitan itu. Sebab dunia harus tahu, dunia harus mengerti kebenaran tentang kebangkitan Kristus, tapi juga dunia harus dapat mengalami dan merasakan kuasa kebangkitan Kristus itu untuk menyelamatkan mereka, agar semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau boleh dikatakan hidup yang kekal itu adalah buah sulung. Dan selanjutnya ada berkat-berkat
yang lain yang dapat kita nikmati dari kuasa kebangkitan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, disinilah Tuhan memberi kita kuasa untuk juga dapat memberitakan kebangkitan Kristus. Dia menyertai kita, bahkan Alkitab mengatakan Ia menyertai sampai kepada akhir zaman. Nah, Saudara dikasih Tuhan, memberitakan kebangkitan Kristus atau memberitakan kerajaan Allah. Nah, kita mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti itu yang terpenting. Dan itu memang penting. Buktinya di dalam kitab Kisah Rasul dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri pada murid-murid, pada banyak orang. Dan di situ dikatakan, maka Ia dikatakan berbicara tentang kerajaan surga. Selama 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yang dikatakan, yang dibicarakan Tuhan Yesus itu bukan kamu sudah selamat, kamu sudah ditebus, sekarang nikmati hidup, atau bukan, udah gak usah mikir dunia, itu fana, mikir saja tentang kerajaan yang kekal. Tapi justru yang ditekankan Tuhan adalah supaya kita menjadi pemberita kekerajaan surga. Dan itu itu dipertegas oleh Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita akan membaca Alkitab kita dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita temukan satu esensi yang sangat penting yang Tuhan katakan selama 40 hari sebelum naik ke surga, yaitu tentang kerajaan surga. Dan kalau boleh saya katakan di sini bahwa menjadikan mereka sebagai murid, mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itulah murid. Dan seorang murid maka dia akan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh gurunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting, sebab itu membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan bangkit itu menyatakan otoritas dirinya atas segala yang ada. Maka benar apa yang Rasul Paulus katakan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Sebab kebangkitannya mengalahkan apa yang tidak dapat dikalahkan manusia. Dan yang menuntut manusia dan yang memperbudak manusia, yaitu dosa, maut. Tapi kebangkitan Kristus mengalahkan maut, membuktikan bahwa Dia berkuasa baik di surga, di bumi dan di bawah bumi. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Dan itu juga Tuhan Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan berkata segala kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku. Kata kuasa di sini ditulis dengan kata exousia, yang secara umum dan paling umum itu diterjemahkan dengan kata otoritas. Nah, otoritas itu berbicara tentang kekuasaan. Otoritas itu seperti gambarannya dalam satu kenegaraan. Seorang pemimpin, dia punya otoritas untuk memerintah dan mengatur. Misalkan kepala negara, dia diberi otoritas melalui mandat oleh wakil rakyat. Nah, kalau zaman sekarang pemilihan secara langsung, maka rakyat secara langsung memberikan mandat kepada satu orang untuk memegang otoritas atas bangsa. Nah, presiden yang terpilih tadi kemudian dia punya mandat yang didapat dari rakyat. Dia punya otoritas untuk membuat satu perundang-undangan. Maka presiden itu kemudian akan menyusun garis-garis besar haluan negara. Maka presiden dibantu oleh pembantu-pembantunya.
Ya tentunya bukan pembantu rumah tangga. Dia akan dibantu oleh menteri-menteri, dan menteri itu akan dibagi-bagi. Ada menteri koordinator, ada menteri departemen, ada menteri yang lain lagi. Nah, dan menteri ini akan bertanggung jawab pada presiden, karena presiden yang mempunyai otoritas tertinggi di negara itu. Dan presiden bisa dikatakan menjadi seperti lambang dari negara itu. Maka sebenarnya satu penghinaan kepada presiden itu satu pelanggaran hukum, dan itu bisa sebenarnya secara perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai bentuk makar. Nah, kalau presiden mau bisa sebenarnya menindak karena memang ada dasar hukumnya. Nah, tapi kembali sebenarnya presiden itu dia punya otoritas. Dia punya kekuasaan untuk mengatur. Karena dia punya otoritas maka dia dihormati. Dan dia layak mendapat penghormatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata segala kuasa di surga maupun di bumi diberikan kepadaku. Ini otoritas kata yang dipakai di sini, exousia. Tuhan yang mempunyai otoritas tertinggi di atas alam baik surga, bumi dan di bawah bumi. Dia yang memegang kekuasaan, dia mengendalikan atau yang boleh disebut punya kedaulatan. Itulah exousia. Orang yang diberi kedaulatan untuk mengatur dan memimpin. Tuhan Yesus dia pemegang otoritas tertinggi atas semua alam. Berarti Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang memahami bahwa kebangkitan Kristus itu kemudian berdampak karena Kristus bangkit maka kita diberkati. Tapi sebenarnya memberi berkat itu bukan yang terutama. Yang paling utama adalah bicara tentang kerajaan surga, manusia rohani. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan dari hukuman yang kekal, dan itu yang terpenting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau adanya satu umat tebusan yang memuliakan namanya. Bukan berhenti pada satu umat yang diberkati. Berkat-berkat yang kita terima itu sementara, tapi Tuhan janjikan yang bernilai kekal. Sekaya-kayanya orang, dia tidak akan pernah membawa kekayaannya. Orang punya mobil banyak, mewah-mewah, tapi kalau dia pergi ke tempat terakhir di dunia, hanya naik satu mobil kotak yang berbunyi, ada sirenenya. Tapi Tuhan janjikan yang namanya kerajaan. Maka itulah yang Tuhan katakan sebelum naik ke surga, berulang-ulang 40 hari dia berbicara tentang yang namanya kerajaan surga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata jadikanlah semua bangsa murid. Bukan Tuhan berkata jadikan bangsa-bangsa kaya, kelimpahan. Dunia, kerajaan dunia seringkali hanya berkutat kepada yang namanya kemakmuran. Pemerintah merancang program punya tujuan adanya kemakmuran masyarakat, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, hanya sebatas itu. Tapi Tuhan yang dirancang adalah kerajaan yang kekal. Dan menjadi murid itu berbicara tentang sebagai warga kerajaan. Nah, Tuhan berkata kalau dikatakan jadikan semua bangsa murid, maka boleh saya katakan Tuhan memberi perintah sebelum naik ke surga. Ketika Tuhan berbicara berulang-ulang tentang kerajaan surga, maka kemudian Tuhan berkata jadikan semua bangsa sebagai warga kerajaan surga. Jadi murid. Dan itu yang terpenting dan yang harus kita usahakan di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, tapi juga dalam kehidupan kita. Kita Tuhan inginkan bertumbuh menjadi seorang murid. Mari kita akan melihat gambaran murid ini. Murid dalam bahasa Yunani matetes, kalau memuridkan mateteu. Apa makna murid dalam pandangan Alkitab? Murid di Alkitab itu, khususnya di Perjanjian Lama, itu dikatakan murid itu harus selalu bersama dengan gurunya. Saudara yang kasih Tuhan,
Di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya sekolah nabi. Nah, para nabi-nabi junior ini seringkali mereka pergi atau boleh dikatakan bersama dengan gurunya. Satu kali diceritakan di Alkitab, Nabi Elisa, dia bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian ada salah satu murid Nabi ini pergi ke hutan dan kemudian mengambil labu untuk dimasak. Nah, ternyata setelah dimasak dia berkata, ada maut dalam kuali itu. Maka di situ ditulis, Nabi Elisa mengambil tepung dan kemudian dimasukkan dalam kuali itu, dan di situ kemudian terjadi mujizat. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, murid dan guru itu selalu bersama. Nah, berbeda konteksnya dengan sekarang. Murid dan guru itu hanya bersama pada jam pelajaran di sekolah. Apalagi kalau sekarang ada virus corona seperti ini ya. Gurunya tidak pernah ketemu murid. Yang jadi guru ya orang tuanya sendiri. Tapi kalau pada zaman dahulu, murid itu akan selalu pergi bersama mengikuti gurunya. Nah, selalu bersama dengan gurunya. Ada satu cerita tentang Nabi Elisa. Satu kali Nabi Elia berkata kepada Elisa, baiklah kamu tinggal di sini, di Gilgal waktu itu, karena Tuhan menyuruh pergi ke Betel. Tapi dia berkata, demi Tuhan yang kau layani dan demi diri hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka mereka dari Gilgal pergi ke Betel dan kemudian sampai ke Yeriko. Padahal Gilgal dan Yeriko itu jaraknya berdekatan. Dan kemudian menyeberang sungai Yordan. Nah, sering kasih Tuhan, itulah gambaran sebenarnya murid itu dia harus selalu bersama dengan guru. Nah, Tuhan membentuk kita itu sebagai murid. Bukan Tuhan membentuk kita sebagai peminta berkat untuk berkelimpahan. Maka kalau kita sebagai murid, di sini yang sangat penting adalah menjaga hidup agar selalu dekat dengan guru kita, yaitu intimasi, keintiman, mengerti hati Tuhan. Ada satu kisah Raja Daud. Satu kali dia berkata, mungkin istilahnya orang berangan-angan atau mengingat masa kecilnya. Dan kemudian dia berkata, seandainya ada orang yang membawakan air dari perigi Bethlehem di gerbang kota. Mungkin Daud teringat masa kecilnya, bagaimana dulu dia di kota kelahirannya. Dia sering mengambil air itu dan dia merasakan air ini segar, air ini enak. Ketika hari itu dia dalam pelarian, mungkin dia hanya berangan-angan, umpama kayak gini ini ada orang membawa air enak sekali. Tapi 3 orang triwira, ada Isibal, ada Syama, dan satunya lagi temannya. Mereka kemudian menerobos pendudukan barisan tentara Filistin. Dan mereka mengambil air dan menyerahkan kepada Daud. Inilah gambaran yang namanya mengerti hati tuannya, mengerti hati gurunya, mengerti hati Tuhan. Dan segera Daud ketika menerima air itu dia berkata, ini sesungguhnya bukan air, ini adalah darah dari orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya. Maka Daud berkata, aku tidak layak meminum air ini. Maka Daud kemudian menjadikannya sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Saya percaya, maka ketika Tuhan menerima korban itu, maka pertama-tama Tuhan berkata, 3 orang itulah mereka yang akan mendapat berkat. Sudah kasih Tuhan, seorang murid dia harus belajar bersama dengan gurunya. Artinya harus selalu mengerti hati gurunya, menjaga kedekatan dengan gurunya, menjaga keintiman dengan gurunya.
Alkitab juga menggambarkan bahwa seorang murid itu harus mengikuti perintah atau instruksi gurunya. Satu kali Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, ia sempat bimbang. Kemudian Yohanes Pembaptis ini mengutus murid-muridnya untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah engkau Mesias yang dijanjikan atau kami harus masih menunggu? Maka Tuhan Yesus berkata, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan berbahagialah mereka yang tidak menolak aku. Nah, kemudian murid-muridnya ini pergi menemui Yohanes Pembaptis dan mereka mengatakan, dan Yohanes Pembaptis berkata, dia harus makin bertambah tapi aku harus makin berkurang. Murid itu harus mengikuti instruksi gurunya, melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau kita adalah murid Kristus, maka sebagai murid kita juga harus melakukan instruksi Kristus. Perintah itu ada di dalam firman-Nya. Maka seorang murid dia harus belajar hidup dalam ketaatan. Murid itu juga adalah seorang yang belajar di bawah arahan gurunya. Seorang murid akan menyimak apa yang dikatakan gurunya. Dia akan mencatat, tapi juga kemudian melakukan. Seperti murid-murid SMK. Mereka mendengarkan pengajaran gurunya. Mereka mencatat. Misalkan teknik bubut kayu, mungkin ada bubut besi, bubut ayam kayaknya nggak ada ya. Mereka mencatat, tapi kemudian ada waktu untuk mempraktekkan. Menyimak, mencatat, dan melakukan. Nah, kalau kita adalah murid Kristus, maka kita juga harus menyimak apa yang dicatat. Apa yang Tuhan katakan sudah dicatat. Alkitab yang sudah kita baca, ini adalah arahan Tuhan, itu instruksi Tuhan. Bagian kita adalah menyimak dan kemudian melakukan. Kita mengatakan berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Itu seperti seorang siswa yang dia menyimak apa yang diajar gurunya, dia catat dan kemudian dipraktekkan. Tuhan inginkan kita ini sebagai murid menyimak, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pemazmur yang kesukaannya ialah merenungkan firman itu siang dan malam, tapi juga mempraktekkan. Merenungkan dalam bahasa aslinya gagah. Itu seperti seekor kerbau. Kerbau itu kalau makan, dia akan makan langsung masuk ke dalam lambung. Jadi tidak dikunyah, dicerna dulu, tapi dia akan makan sebanyak-banyaknya. Kalau kerbau itu dingon ya, atau apa? Dingon itu bahasa Indonesianya digembalakan. Selama beberapa jam kemudian setelah kenyang dibawa pulang oleh pemiliknya. Nah, kerbau ini kemudian dia akan sambil duduk, apa yang sudah ditelan tadi akan dikeluarkan dan kemudian dikunyah lagi. Nah, itulah merenungkan apa yang sudah dibaca itu dikeluarkan dan kemudian direnungkan. Tapi bukan hanya berhenti direnungkan, melainkan juga dilakukan. Itulah murid. Seperti dia menyimak pengajaran guru, dia mencatat dan melakukan. Mungkin orang berkata, Pak, kan Alkitab sudah jadi, apa perlu dicatat? Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemazmur mengatakan bila tersingkap firman-Mu memberi kebenaran. Firman Tuhan ini harus kita singkapkan. Yang menyingkapkan siapa? Roh Kudus. Ada satu prinsip namanya Alkitab menafsir Alkitab. Makanya ada namanya konteks jauh, konteks dekat. Merenungkan ini akan artinya kita ini melihat Alkitab ini, firman Tuhan itu dari konteksnya, dari sudut sejarah, sehingga kebenaran itu muncul. Alkitab ini lengkap.
cukup dan mencapai sasaran. Nah, inilah pengajaran yang disampaikan guru kita yang harus kita lakukan. Selanjutnya, murid itu dia juga berkiblat pada gurunya. Kiblat itu arah atau mungkin juga jurusan, orientasi. Berkiblat berarti mengarahkan diri. Itu berarti menjadikan gurunya sebagai patokan. Orang Yahudi kalau mereka berdoa berarti berkiblat ke Yerusalem. Orang Muslim kalau berdoa berkiblat ke Mekah. Kiblat kita bagaimana? Bapak ini kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita berdoa kapanpun, dimanapun, tidak harus menghadap kemanapun, sebab Dia ada di dalam kita. Alkitab mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan firman-Ku ada di dalam kamu. Tapi kiblat yang dimaksud di sini adalah sebagai patokan. Di dalam bahasa Jawa, guru itu istilah Jarwo dosoknya itu kan digugu dan ditiru. Sebagai murid kalau berkiblat pada guru artinya dia ini meniru gurunya dan melakukan apa yang diperkatakan gurunya. Guru itu seperti istilahnya menjadi orientasi hidup dari murid itu. Nah, kalau kita sudah menjadi murid Kristus, maka orientasi hidup kita adalah Kristus dan perkataannya. Pusat hidup kita adalah Kristus dan perkataannya. Maka hidup orang Kristen itu harus Kristus sentris. Orang dunia itu egosentris. Ego itu artinya aku. Berarti aku itu pusat. Tapi ketika kita menjadi milik Kristus, kita harus Kristus sentris. Sentralnya atau pusatnya adalah Kristus. Itulah yang disebut sebagai manusia rohani atau pneumatikos. Nah, kalau kita sudah menjadi murid Kristus, nah disinilah Tuhan perintahkan jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa sebagai warga kerajaan surga. Berarti kita harus memberitakan kebangkitan Kristus agar semua orang menjadi murid. Sama seperti kita adalah murid. Maka mari kita bangkit menjadi terang agar orang lain mengalami kuasa kebangkitan itu dan mereka juga menjadi murid. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk bangkit dan menjadi terang itu bukan perkara yang mudah, ada tantangan-tantangan. Sejarah mencatat bagaimana gereja mula-mula itu bertumbuh itu bukan dalam kenyamanan. Gereja mula-mula bertumbuh bukan dalam zona nyaman, tapi zona aniaya, zona penderitaan. Para rasul banyak yang menjadi martir. Hanya satu yang meninggal sampai lanjut usia, yaitu Yohanes. Tapi bukan berarti dia tidak mengalami penderitaan. Yohanes pernah dibuang ke pulau Patmos, pulau terpencil yang tidak ada kehidupan. Tapi Tuhan memelihara. Yohanes pernah dimasukkan dalam minyak panas yang mendidih. Kalau boleh dikatakan bahasanya, Yohanes itu digoreng hidup-hidup. Tapi dia tidak luka sedikit pun sampai orang ketakutan. Ada seorang yang sangat tua, umurnya 80 tahun, bernama Polikarpus. Dengan si Tuhan, dia dibakar. Tapi sebenarnya ceritanya dia dibakar itu tidak mempan. Dia berkata, api ini akan membakar aku akan bertemu dengan Tuhan, tapi kamu akan dibakar dalam api selama-lamanya. Dia dibakar, tapi api itu tidak membakar dirinya. Maka yang kemudian adalah ada seorang serdadu kemudian mengambil lembing, tombak, dan dia ditombak itu sampai tembus. Dan kemudian tubuh Polikarpus yang sudah tua renta, yang sudah tertembus lembing itu kemudian dibakar. Kalau saudara bayangkan, itu seperti orang penjual sate. Sate itu ditusuk sampai tembus. Posisinya Polikarpus seperti itu, ngeri saudara. Nah, itu mirip seperti Thomas. Nah, bukan Pak Thomas. Thomas ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus pergi ke India. Di daerah itu dia menginjil. Nah, ketika Thomas ini berhadapan dengan orang-orang daerah situ, maka Thomas dia menjadi martir. Sejarah mencatat dia ditombak.
Tapi sebenarnya ceritanya itu bukan hanya satu tombak. Itu artinya apa? Itu ditulis sebenarnya dihujani tombak. Dia dilempari tombak. Jadi banyak orang melempari tombak. Jadi sebenarnya Thomas waktu itu kena tombak itu bukan satu biji, saudara. Tidak tahu berapa banyak yang mengenai tubuhnya sampai Thomas dia menjadi martir. Ada banyak, ada yang disalib, ada yang tarik kuda sampai bisa kita bayangkan orang ditarik kuda berlari, ada yang dikelupasi kulitnya dan mengerikan. Jadi ternyata memuridkan itu bukan hal yang mudah. Tapi mari kita bersyukur bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid, walaupun iblis selalu menghalangi dan akan membinasakan, tapi ada janji penyertaan Tuhan yang ada ajaib. Kata aku menyertai ini dari kata meta. Kata meta dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Ibrani itu im. Dari kata ini muncul kata Immanuel. Artinya menyertai itu Tuhan tuh tinggal di dalam hidup kita. Dia nunggil dengan kita. Nah, ketika Tuhan menyertai kita, maka mari kita bersyukur bahwa pemberitaan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Mungkin hari itu orang itu tidak mau menerima, tapi satu saat Tuhan akan membuka jalan. Saya teringat satu kisah Dr. D.L. Moody. Ada satu sahabatnya yang dia injili, dia selalu katakan, Moody, aku punya kepercayaan sendiri. Aku gak percaya dengan Tuhan Allahmu. Mereka tetap bersahabat baik dan D.L. Moody ini berkata, sahabat, hari ini engkau tidak percaya, tapi percayalah ketika aku nanti meninggal kamu akan bertobat. Memang akhirnya D.L. Moody meninggal, saudara. Dan ketika D.L. Moody meninggal ini suratnya ini dibacakan. Saudara sahabatnya ini yang menangis dan hari itu dia terima Tuhan. Mungkin hari ini ketika kita memuridkan, artinya kita memberitakan kabar kebangkitan Tuhan, mungkin orang berkata, kulo punya sampun gak ada kapita dosan piyambak. Tapi percayalah bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa, dan firman itu akan seperti biji yang tertanam. Dia mula-mula tidak kelihatan, tapi pada waktunya akan bertunas. Penyertaan Tuhan juga bisa dilakukan, dikerjakan dengan cara ajaib seperti satu kali Elisa. Dia dikejar-kejar tentara Aram. Dan ketika bangun pagi, tempat di mana Elisa ini ada itu dikepung oleh tentara. Bujangnya ketakutan. Wah, celaka Bapak, kita dikepung oleh banyak tentara. Tapi Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Dan kemudian Elisa berdoa supaya bujang itu dibukakan matanya. Maka dia melihat bahwa di bukit itu penuh dengan tentara, dengan kereta yang berapi. Ada penyertaan Tuhan. Dan tentara-tentara Aram dibutakan sehingga tidak bisa melihat. Dan mereka dituntun sampai ke Samaria, diberi makan, dijamu, dan akhirnya disuruh pulang. Sehingga tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang akan menyerang Elia atau Israel. Saudara kasih Tuhan, penyertaan seperti ini saya percaya juga bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada satu kesaksian dari seorang polisi yang bernama Steve. Steve ini tinggal di satu kota namanya New Jersey. Dia bersama dengan satu rekannya akan menggerebek atau menangkap gerombolan pengedar obat terlarang, narkotika. Steve ini mengintai dan kemudian setelah cukup lama, betullah akhirnya datang belasan orang dengan menggunakan senjata lengkap. Nah, ini mafia, saudara. Mereka menggunakan senjata lengkap. Nah, Steve ini menghubungi polisi di negara bagian itu, tapi ternyata tidak kunjung datang. Dan mereka hampir pergi semua mau membawa obat-obat terlarang tadi. Akhirnya Steve mengambil keputusan dengan temannya, sekarang kita harus bergerak. Temannya berkata, Steve, kita cuma 2 orang, mereka belasan, kita jadi sasaran empuk. Tapi Steve berkata begini, percayalah Tuhan akan melindungi kita. Apa yang Steve lakukan? Dia ajak temannya ini berdoa, saudara. Dia berdoa, Tuhan, kau menyertai aku dan sanggup melindungi aku. Aku akan melakukan tugas sebagai aparat, sebagai seorang polisi anti narkotika. Dan dia berdoa, saudara. Dia katakan, aku percaya engkau akan membentengi aku dari para penjahat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Steve dengan 2 orangnya ini datang dan mereka menggerebek. Nah,
Mereka 2 orang, sedangkan yang digerebek itu belasan orang. Itu sebenarnya kan tidak seimbang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Belasan orang ini kemudian mereka mengangkat tangan semua dan senjata itu ditaruh dan mereka kemudian diborgol satu persatu. Sampai kemudian polisi negara bagian itu datang dan mereka dibawa ke penjara. Satu hal yang menarik, ketika ditanya para penjahat ini, kenapa kok tidak melakukan perlawanan? Padahal kan polisinya cuma 2 orang, sedangkan mereka belasan, 15 orang. 15 banding 2 kan seimbang, sementara mereka membawa senjata laras panjang. Apa yang mereka katakan? 20 orang polisi lebih itu sudah mengacungkan pistolnya kepada kami, bagaimana kami mau melawan? Padahal itu tidak ada aslinya, hanya 2 orang. Nah, siapa yang membuat penjahat-penjahat ini sampai seolah-olah melihat ada 20 orang polisi lebih? Mereka hanya belasan, sementara ada 20 polisi lebih yang sudah dengan senjata siap di tangan diarahkan ke kepala mereka. Padahal aslinya nggak ada. Nah, Tuhan yang membuat itu, sehingga Steve yang adalah anak Tuhan, polisi itu, dia berkata, kami disertai Tuhan seperti dia menyertai Elisa, melindungi dari tentara Aram. Terima kasih Tuhan, mari kita sebagai pembawa berita yang memberitakan kebangkitan Kristus, memuridkan jiwa-jiwa, mari kita bergerak, kita bangkit menjadi terang. Dunia harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus supaya mereka diselamatkan, karena dia datang, Tuhan datang untuk memberikan hidup yang kekal. Bagian kita adalah mari kita bangkit, mari kita jadi terang, kita terus maju walau penuh tantangan, percayalah ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.